Guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Bayern Munchen yang berhasil menang di Liga Super Jerman. Dan ada juga berita dari Ronaldo yang bakal bertahan di Juventus. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Jesse Lingard berkemungkinan bakal kembali memperkuat West Ham United. Berikutnya ada Tottenham Hotspur yang memasukkan nama Harry Kane ke dalam daftar skuadnya. Sementara itu ada juga Rafael Varane yang menyampaikan alasan kenapa ia bergabung dengan Manchester United. Masa depan Jesse Lingard di Manchester United masih menjadi teka-teki. Sebelumnya, gelandang asal Inggris ini dikabarkan gak tergabung ke dalam skema pelatih oleh Gunnar Solskjaer. Kabar terbaru menyebut kalau MU berniat untuk menjual Lingard. Sementara itu, West Ham dikabarkan berniat untuk merekrut Lingard pada musim ini. Hal ini juga dibenarkan oleh asisten manajer West Ham Stuart Pearce. Kabarnya Pearce akan segera menyodorkan penawaran kontrak kepada Lingard. Penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane kerap dikabarkan bakal bergabung dengan Manchester City. Manchester City bahkan siap menebusnya dengan dana yang fantastis. Walaupun dikabarkan bakal hengkang, pelatih Tottenham Hotspur Nuno Espirito Santo justru memasukkan nama Kane ke dalam daftar skuad The Lily White. Pada hari Jumat nanti, Tottenham Hotspur akan melangsungkan pertandingan UEFA Conference League melawan klub asal Portugal Paços de Ferreira. Manchester United resmi memperkenalkan Rafael Varane sebagai rekrutan anyar mereka. Mantan bek Real Madrid ini membeberkan alasannya bergabung dengan The Red Devil. Menurut Varane, kepindahannya tersebut merupakan momen yang tepat. Alasannya karena bek tengah timnas Prancis ini ingin mencari tantangan yang baru. Varane sendiri sudah mengabdi di Real Madrid selama 10 tahun. Dalam perjalanan panjang tersebut, Varane sudah menyumbangkan banyak trofi bergengsi termasuk trofi Champions League. Masih di Inggris guys, kabarnya sudah ada 3 klub Premier League yang dikabarkan berminat untuk mendatangkan Divock Origi. Sementara itu Liverpool justru berniat mendatangkan Kylian Mbappe di jendela transfer musim panas mendatang. Divock Origi kerap dikabarkan bakal angkat koper dari Liverpool. Sampai sejauh ini Origi cuma menjadi penghangat di bangku cadangan skuad The Reds. Mendengar hal tersebut, 3 klub Premier League mengantri untuk mendapatkan tanda tangannya. 3 klub tersebut adalah West Ham, Wolverhampton, dan Crystal Palace. Sementara itu Liverpool juga siap melepas Origi di musim panas ini. Kabarnya mereka akan melego Origi seharga 17-23 juta euro. Di musim panas ini Liverpool memang gak menambah amunisi baru. Walaupun begitu, The Reds dikabarkan bakal mendatangkan 1 mega bintang pada musim depan. Bersumber dari The Athletic, Liverpool sedang fokus untuk memboyong bomber PSG yakni Kylian Mbappe. Laporan itu mengklaim kalau Mbappe menjadi incaran utama skuad The Reds. Saat ini Liverpool masih mengandalkan Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mohamed Salah di sektor penyerangannya. Sang pelatih Jurgen Klopp masih memanfaatkan para pemain yang ada. Kita lanjut ke Liga Spanyol, ada kabar dari Barcelona yang berniat untuk mendatangkan Aubameyang. Nah, selain dia mau mendatangkan Aubameyang, Blaugrana justru mau mendepak Samuel Umtiti. Sementara itu, Carlo Ancelotti yang menukangi Real Madrid membantah tudingan kalau dia meminta klub untuk memulangkan Cristiano Ronaldo. Penutupan bursa transfer tinggal menghitung hari lagi. Menurut laporan dari Sky Sport, Barcelona berminat mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang ke Camp Nou. Skuad besutan Ronald Koeman ini dikabarkan sedang kekurangan pemain di sektor penyerangan. Apalagi striker anyar mereka Sergio Aguero saat ini sedang mengalami cedera. Peluang Barcelona untuk menggait Aubameyang terbilang cukup besar. Alasannya karena Arsenal siap melepas bombernya tersebut untuk mendatangkan gelandang baru. Barcelona dikabarkan marah besar terhadap sikap dari Samuel Umtiti. Pasalnya pemain asal Prancis ini enggan angkat koper dari Camp Nou. Padahal sebelumnya Barcelona sudah meminta Umtiti untuk menerima pinangan dari klub lain. Akan tetapi Umtiti menolak tawaran tersebut. Bersumber dari media sport, Barcelona kecewa terhadap sikap Umtiti tersebut.
Kabarnya klub yang bermarkas di Camp Nou ini akan memutus kontrak Umtiti secara sepihak. Baru-baru ini kabar mengejutkan datang dari Real Madrid. Pelatih mereka yakni Carlo Ancelotti disebut ingin memulangkan Ronaldo ke Santiago Bernabeu. Mendengar hal tersebut, Ancelotti pun angkat bicara. Ancelotti menyebut kalau dirinya nggak pernah meminta klub untuk mendatangkan kembali Ronaldo. Selain itu, jurnalis sepak bola ternama Fabrizio Romano menyebut kalau PSG dan Manchester City juga nggak tertarik untuk merekrut pemain berjuluk CR7 tersebut. Kita pindah ke Italia, ada Juventus yang terancam gagal untuk memulangkan Miralem Pjanic. Nah, selain itu Bianconeri justru semakin dekat dengan Manuel Locatelli. Di Inter Milan ada Lautaro Martinez yang enggan pindah dan ingin bertahan. Juventus dikabarkan harus gigit jari dalam perburuan Miralem Pjanic. Alasannya sampai saat ini si nyonya tua masih kesulitan untuk mendaratkannya ke kota Turin. Pjanic sendiri sering dikabarkan bakal angkat koper dari Camp Nou. Gelandang asal Bosnia ini nggak tergabung ke dalam skema pelatih Ronald Koeman. Walaupun berniat memulangkan Pjanic, kabarnya Juventus nggak punya dana yang cukup untuk memboyongnya. Juventus disebut nggak main-main untuk mendatangkan gelandang Sassuolo Manuel Locatelli. Kabarnya Locatelli sudah sepakat untuk merapat ke Juventus Stadio. Kabar ini juga diperkuat oleh jurnalis sepak bola Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio, Juventus akan memperkenalkan Locatelli dalam waktu dekat ini. Kabarnya Locatelli diboyong dari Sassuolo dengan mahar 35 juta euro. Nantinya Locatelli akan menandatangani kontrak sampai dengan 5 tahun ke depan. Lautaro Martinez kerap dikabarkan segera merapat ke Arsenal. Skuad asuhan Mikel Arteta ini disebut ngebet mendaratkan Lautaro ke Stadion Emirates. Tetapi sayang Arsenal harus gigit jari dalam perburuan Lautaro. Agen Lautaro Alejandro Camano menegaskan kalau pemainnya tersebut masih ingin bertahan di Inter Milan. Dalam wawancaranya bersama FC Internews, Camano menyatakan kalau Lautaro adalah pemain penting di skuad Nerazzurri. Masih di Italia, ada Cristiano Ronaldo yang bakal bertahan di Juventus. Hal ini juga ditegaskan oleh Ronaldo melalui Instagram milik pribadinya. Selain itu ada Atalanta yang belum tergoda untuk melepas Dufan Zapata. Spekulasi masa depan Cristiano Ronaldo masih menjadi perbincangan hangat. Mega bintang asal Portugal ini kerap dikabarkan bakal hengkang dari Juventus. Bahkan agen Ronaldo yang bernama Jorge Mendes menawarkan Ronaldo untuk ke Manchester City. Hal ini juga dibenarkan oleh media football Italia. Sementara itu, jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano menepis kabar tersebut. Menurut Fabrizio, Ronaldo bakal bertahan di skuad Bianconeri. Masa depan Cristiano Ronaldo akhirnya terungkap. Melalui Instagram pribadinya, Ronaldo membuat pernyataan kalau dirinya akan tetap bertahan di Juventus. Dalam pernyataannya ini, Ronaldo menepis berbagai rumor yang beredar selama ini. Ronaldo mengaku kalau dirinya cuma berfokus untuk melanjutkan karirnya. Sebelumnya, Ronaldo kerap dikabarkan akan kembali memperkuat Real Madrid. Akan tetapi Ronaldo menyebut kalau kisahnya di Real Madrid sudah berakhir. Inter Milan masih belum puas untuk mendatangkan pemain baru. Sebelumnya, Nerazzurri baru memperkenalkan Edin Dzeko sebagai rekrutan terbarunya. Walaupun sudah mendatangkan Dzeko, klub asuhan Simone Inzaghi ini masih ingin berburu striker anyar. Dilansir dari La Repubblica, Nerazzurri belum menyerah untuk mendatangkan Dufan Zapata. Kabarnya Inter Milan sudah mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro. Akan tetapi Atalanta masih belum tergoda untuk melepas Zapata ke klub lain. Belum pindah dari Italia, ada AS Roma yang resmi mendatangkan bomber Chelsea yakni Tammy Abraham. Berikutnya sang pelatih serigala ibu kota yaitu Jose Mourinho dikabarkan sudah nggak ngebacot selama 40 hari. AS Roma resmi mengumumkan Tammy Abraham sebagai pemain terbaru mereka. Striker asal Inggris ini menandatangani kontrak sampai dengan tahun 2026 mendatang. Tammy diboyong dari Chelsea dengan mahar sebesar 40 juta euro.
Nantinya striker berusia 23 tahun ini akan menggantikan Edin Dzeko yang hengkang ke Inter Milan. Tammy akan menggunakan nomor punggung 9 di skuad Serigala Ibu Kota. Sebelumnya nomor punggung tersebut juga digunakan oleh Edin Dzeko. Pelatih anyar AS Roma Jose Mourinho sedang mempersiapkan skuadnya dengan baik. Sejumlah pemain anyar pun sudah resmi didatangkan ke Stadion Olimpico. Sebelumnya Jose Mourinho dikenal dengan bacotan-bacotannya. Akan tetapi selama menukangi AS Roma, Mourinho justru menjauh dari wartawan. Menurut media Gol, mantan pelatih Real Madrid ini sudah nggak ngebacot selama 40 hari. Berita terakhir, Borussia Dortmund takluk atas Bayern Munchen dengan skor 1-3. Berikutnya ada kabar jersey Lionel Messi yang laku 150.000 pieces hanya dalam waktu 7 menit saja. Sementara di Indonesia ada kabar duka meninggalnya mantan manajer timnas Andi Darussalam. Di final di AFL Super Cup, Borussia Dortmund bertanding menghadapi Bayern Munchen. Berlaga di Sinyal Iduna Park, Borussia Dortmund harus menyerah dengan skor 3-1. Bayern Munchen membuka keunggulan pada menit ke-41 melalui Robert Lewandowski. Pada babak kedua, mereka menambah keunggulan melalui Thomas Muller dan gol kedua Lewandowski. Sementara Borussia Dortmund cuma bisa mencetak 1 gol melalui Marco Reus di menit ke-64. Laga ini menjadi bukti kegacoran Lewandowski di mana bomber Polandia tersebut mencetak 2 gol dan 1 assist. 2021 Bayern München. Kedatangan Lionel Messi menjadi berkah tersendiri bagi PSG. Bagaimana enggak, pemain berjuluk La Pulga tersebut mendapat sambutan besar di skuad Les Parisiens. Dilansir dari media AS, jersey Messi di PSG langsung laku keras di pasaran. Dalam waktu 7 menit saja, jersey bernomor punggung 30 ini sudah terjual sebanyak 150.000 pieces. Walaupun laku keras, kabarnya PSG nggak mendapat keuntungan dari penjualan jersey tersebut. Pasalnya, Nike sudah sepakat untuk menerima 80 juta euro dari penjualannya. Kabar duka datang dari sepak bola Indonesia. Pada hari Senin lalu, mantan manajer timnas Indonesia Andi Darussalam Tabusala meninggal dunia di Makassar. Andi Darussalam menghembuskan nafas terakhirnya di ICU Rumah Sakit Wahidin Makassar. Hal ini juga dibenarkan oleh rekan Andi bernama Edi Syahputra. Edi mengatakan kalau Andi sudah mendapat perawatan selama hampir seminggu. Sebelumnya Andi juga sempat terpapar virus corona sebanyak 3 kali. Setelah berbulan-bulan berada di Korea Selatan, pelatih timnas Indonesia Sintayong dijadwalkan akan tiba di Indonesia malam ini. Sebenarnya Sintayong sudah harus kembali ke tanah air pada awal bulan Agustus kemarin. Akan tetapi kedatangan pelatih Korea Selatan ini harus tertunda. Alasannya karena Sintayong sempat kontak dengan rekannya yang positif COVID-19. Setelah tiba di Indonesia, Sintayong akan menjalani karantina selama 8 hari. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-bacain komentar kamu. Langsung aja yang pertama, ini dari Muhammad Tiandi Ramdhani. Selalu nonton, seru, yang bawainnya cantik. Makasih. Nonton terus ya buat Tiandi dan buat kalian yang nonton. Lanjut di komen kedua, dari Hari Purwoko. Percuma Arsenal belanja besar-besaran tapi nggak juara Champions League. Wak meriam tumpul. Wah, semoga Arsenal bisa bangkit dan kembali kayak dulu lagi, amin. Dan buat kamu yang mau dibacain juga komentarnya, bisa langsung komentar di bawah ini ya guys. Sampai jumpa.